Cerita novel romantis terbaru. Terjebak dendam sang mafia zalim. Episode 02. Bos mafia sudah sangat emosional. Baik, Tuan, saya permisi, jawab Andril. Kemudian pria itu meninggalkan ruangan itu untuk menyiapkan apa yang diperintahkan sang tuan. Saat ini, Siva merasakan kedinginan, dilanda rasa lapar, dan rasa sakit pada bagian punggungnya. Dia harus mendekam di ruangan yang tidak sepenuhnya disinari oleh lampu, pengap, dan dijaga oleh banyak orang berbadan besar. Sebuah borgol yang melingkar di tangan Siva nyaris melukai kulit mulusnya karena memaksa diri untuk lepas dari benda sialan itu. Suara decitan sepatu pada lantai berhasil mengubah atensi fokus Siva yang sedang duduk tidak berdaya di atas lantai yang dingin. Dia menatap sekilas siapa orang yang mengenakan sepatu tersebut, kemudian memilih memeluk badannya sendiri. Sebuah seringaian nampak di wajah pemilik sepatu tersebut. Bagaimana? Apa dia sudah makan? Ucap Jason pada Mito, anak buahnya yang biasa mengurus ruangan bawah tanah. Maaf, Tuan Nona, Siva sama sekali tidak menyentuh makanan sejak pagi tadi. Jason melihat jam yang melingkar di tangannya. Sejak pagi tadi atau lebih tepatnya semenjak Siva datang di wilayah pria itu dan dikurung di ruang bawah tanah, hingga pada pukul 1 WIB dini hari Siva tidak menyentuh makanan pemberian Jason. Tuan, sebaiknya istirahat dulu karena kita besok pagi akan melangsungkan upacara untuk Nyonya Meidar, saran Andril yang juga berada di ruangan tersebut. Tadi setelah melihat mobil tuannya yang sudah terparkir di halaman depan, dia pun langsung menuju ke ruang bawah tanah untuk menyambut kedatangan bosnya. Jason berdeci pelan, kemudian menatap tajam ke arah Siva. Apa kau sudah memberikan dia hukuman, Andril? Tanya Jason menekan setiap kalimatnya. Sudah, Tuan, saya sudah memberikan hukuman cahambuk pada area punggung. Buka pintunya. Aku akan bermain sedikit dengannya. Perintah pria itu. Baik, Tuan. Andril merogoh saku untuk mengambil sebuah kunci, kemudian membuka pintu besi itu dengan sekali putaran. Terlihatlah Siva yang sedang duduk di lantai tidak berdaya dengan keadaan di borgol. Jason tersenyum puas melihat gadis itu dipenuhi dengan luka cahambuk. Bagaimana rasanya? Apakah sangat sakit? Ucapnya dengan tersenyum smirk, mengapa kau tidak memakan makanan yang kuberi? Apa kau tidak sudi kuberi makan? Siva tidak menjawab, bergeming pun juga tidak. Wah, kau mengabaikan ucapanku, gadis sialan. Jason berjongkok mensejajarkan tubuhnya dengan Siva. Ah, sakit, Tuan. Siva merintih pelan ketika Jason mencengkram rahangnya secara tidak pelan. Apa kau tahu kalau rasa sakit ini tidak akan pernah sama dengan nyawa ibuku yang telah kau hilangkan? Hah? Bentak Jason keras. Mulai hari ini kau akan merasakan sebuah neraka yang belum pernah kau temui di dunia. Jason melemparkan wajah Siva ke samping kemudian bangkit. Jason sedikit memberi jarak keduanya. Krek.
Tubuh Siva semakin bergetar hebat saat suara lucutan ikat pinggang terdengar. Jason menunjukkan senyuman iblis. Siva harus berjuang untuk meredam rasa sakit yang akan dia rasakan. Perih, panas, menyakitkan, itulah yang Siva rasakan ketika Jason mencambuknya berulang kali. Suara rintihan yang Siva keluarkan sama sekali tidak Jason hiraukan. Punggung Siva yang awalnya bersih dan putih berkilau kini sudah berubah menjadi goresan panjang yang dipenuhi dengan bercak noda merah. Noda merah yang mengikuti garis panjang goresan tersebut, Andril, Mito, Troy, dan penghuni ruangan bawah tanah itu menyaksikan bosnya bertindak tidak hormat seperti itu. Ini bukan kali pertama bos mafia itu memberi hukuman kepada seorang perempuan atau para gadis. Biasanya wanita sewaan Jason yang menuntut untuk dinikahi atau memaksa Jason meresmikan hubungannya, maka berakhir dengan kepergian untuk selamanya. Namun masih banyak wanita di luar sana yang dengan gencar mendekati Jason untuk menyandang status sebagai istri sah tuan mafia itu. "Tuh tolong hentikan tuan. Aku sudah tidak sanggup menahan rasa sakitnya," ucap Siva di tengah-tengah aksi Jason yang memberinya hukuman. "Akah, maafkan aku, tuan," pintanya mengiba diselingi tangisan yang kian pecah. Jason yang sudah sangat emosi terus memberikan hukuman pada Siva. Siva yang mulanya berdiri tiba-tiba ambruk karena tak sanggup menahan diri dari rasa sakit yang pria itu berikan. "Kau," ucap Jason. Dia semakin marah karena Siva sudah tumbang sebelum dirinya merasa senang. "Berani sekali kau lebih dulu tumbang ketika aku belum merasa puas. Hah. Sakit, tuan," rintih Siva. Kemudian noda merah segar itu perlahan melewati punggung, tangan dan berakhir menetes di lantai. "Kau bilang apa?" Jason meraih rambut Siva. Bulir-bulir air mata semakin deras menetes. "Sakit, tuan," balas Siva lirih. "Sakit. Kau bilang sakit. Hei, ini tidak ada apa-apanya dari mendiang ibuku yang kau lenyapkan, gadis sialan." Sentak Jason mendorong kepala Siva secara tidak hormat. "Aku tidak membunuhnya tuan, itu murni kecelakaan. Harus dengan cara apa lagi aku menjelaskan semuanya padamu?" Entah mendapat keberanian dari mana, Siva perlahan bangkit dengan sisa tenaga yang dia punya. Sirat kebencian perlahan Siva tunjukkan pada bos mafia kejam itu. Siva lebih baik mendekam di penjara daripada harus mati secara perlahan di atas kuasa Jaso. Belum genap 24 jam saja gadis itu nyaris meregang nyawanya di tangan pria itu. Bagaimana dengan hari-hari berikutnya? Bisa saja lebih mengerikan dari sekarang. Jika pada akhirnya Siva mendapat hukuman seumur hidup di penjara, lebih baik dia memilih mendekam di jeruji besi, toh juga pada akhirnya dia akan mati juga. Jason membuang ke sembarang arah ikat pinggang yang dia gunakan untuk menghukum Siva, kemudian bersidekap dada sembari menampilkan smirk psiko ke arah Siva yang berjalan ke arahnya. "Aku bukan hewan, kenapa kamu melakukan hal seperti ini padaku? Apa kamu Tuhan?" ucap Siva dengan deru nafas yang memburu. "Tuhan bahkan lebih mulia daripada seorang manusia seperti kau."
Jika tahu begini, lebih baik kau yang aku tabrak hingga tewas daripada ibumu yang tidak memiliki riwayat kejahatan. Kau melukaiku dan menganggap aku sebagai seonggok sampah. Kau benar-benar bukan manusia, tapi iblis yang berwujud manusia. Shiva kembali berteriak di hadapan Jason. Pria itu sudah mengepalkan tangan kuat, urat-urat nadinya nampak di tangannya yang kekar. Orang keji sepertimu seharusnya tidak hidup di dunia. Sarkas Shiva lalu berganti menatap orang-orang bawahan Jason, dan kalian. Kenapa kalian mau mengabdikan diri pada manusia iblis ini? Dia tidak pantas mendapat orang-orang kepercayaan seperti kalian semua. Shiva menunjuk-nunjukkan tangannya pada semua orang di sana. Tangisannya semakin pecah, dadanya bergemuruh hebat karena tak ada satupun yang sependapat dengannya. Nona, lebih baik kendalikan dirimu sekarang juga, sergah Andril agar Shiva tidak semakin membangkitkan kemurkaan dari dalam diri tuannya. Shiva tidak menanggapi perkataan Andril. Orang-orang yang berada di sana ikut menatap datar ke arah Shiva, tetapi sorot khawatir itu tercetak sangat jelas. Lebih baik aku hidup di penjara daripada harus terkurung di tempat iblis seperti ini. Aku tidak sudi satu atap dengan manusia seperti kalian semua. Apalagi kamu manusia iblis. Plak, plak. Jason mendaratkan dua tamparan keras pada pipi Shiva kanan dan kiri hingga perempuan itu terjerembab di atas lantai. Panas, perih, itu yang Shiva rasakan. Jason tidak pernah bermain-main dengan hukumannya. Meskipun tangannya sendiri terasa kebas, itu bukan apa-apa bagi seorang mafia seperti Jason. Berani sekali kau berteriak di hadapanku, perempuan bodoh. Apa kau ingin merasakan bagaimana lidahmu dipotong? Atau satu peluru bersarang di kepalamu? Kau mau itu? Ucap Jason tajam. Dia kembali menarik Shiva agar berdiri. Hanya tamparan yang aku berikan saja sudah membuat mulutmu robek. Kau benar-benar perempuan sialan. Bro. Nona, jerit Andril tertahan. Ingat baik-baik, aku Jason. Bermain-main denganku sama saja kau menyerahkan nyawa padaku. Mulai hari ini hidupmu akan menjadi permainan hidupku, dan kamu harus siap kapanpun aku mau. Tekan pria itu dengan sorot mata yang menakutkan. Tidak. Aku tidak sudi. Sanggah Shiva. Kebenciannya mengalahkan rasa sakit yang sedang ia rasakan saat ini. Hidup saya, dan seluruh jiwaku tidak akan pernah sudi untuk bisa kau miliki. Dan aku tidak pernah sudi dengan pria seperti iblis kayak kamu. Ucap Shiva tegas, bahkan terlihat noda merah yang mengalir secara pelan saat ini berucap itu. Wah, kau benar-benar menguji kesabaranku, gadis kecil. Shiva dibuat merinding dengan satu kalimat yang Jason ucapkan. Hitungan detik saja Jason menolehkan kepala ke arah anak buahnya. Sebentar lagi pasti Shiva akan merasakan rasa sakit yang bertubi-tubi kali lipat setelah ini. Andril. Panggil Jason dengan suara dingin. Iya, Tuan. Siapkan senjataku, bawa ke sini sekarang juga. Perintah Jason yang berhasil membuat Andril menelan ludah secara tak beraturan.
Bahkan Mito, Troy dan beberapa orang di sana juga merasakan aura mencekam. Baik Tuan. Akan segera saya siapkan. Andril pamit pergi dari hadapan Jason. Dia berjalan keluar dari ruang bawah tanah. Mito. Iya, Tuan. Apa ada tugas untukku? Jawab Mito menunduk hormat. Perintahkan seluruh orang yang berada di sini keluar dari ruangan ini. Aku akan menghabisi dia dengan tanganku sendiri. Ucap Jason yang sudah tidak bisa mengontrol emosinya. Siap, baik, Tuan. Jason berseringai di hadapan Shiva. Dia akan menunjukkan bagaimana dunia bekerja. Menyingkirkan gadis kecil seperti Shiva tidaklah sulit. Shiva yang mendengar percakapan Jason dan anak buahnya itu hanya bisa menunduk sambil menangis pilu. Keberaniannya justru membawa dirinya ke dalam penyiksaan yang begitu dalam. Jason tersenyum misterius. Siapkan dirimu untuk bertanggung jawab atas kematian ibuku. Jika perlu aku akan menyiapkan upacara kematianmu besok pagi bersamaan dengan upacara kematian ibuku. Shiva menjatuhkan diri ke lantai, air matanya semakin deras menetes akibat kesalahannya yang menantang seorang bos mafia kejam itu. Tidakkah cukup dengan menghukum Shiva seperti ini? Hingga Jason masih ingin menyakiti perempuan lemah seperti Shiva, sungguh sangat tega sekali. Lanjut ke episode 03.